Halo semuanya, saya Adinda Sundari dengan NIM 250710075 akan menjelaskan tentang artikel yang sudah saya buat. Komunikasi adalah proses fundamental dalam kehidupan kita sehari-hari, namun mekanisme di baliknya sangat kompleks. Para ahli komunikasi menggunakan model-model sebagai alat visual untuk memetakan dan menganalisis bagaimana pesan bergerak dari satu pihak ke pihak lain. Model-model komunikasi awal yang dikenal sebagai model linear, satu arah, menyajikan proses pertukaran pesan sebagai sebuah aksi dari pengirim kepada penerima. Meskipun sederhana, 4 model klasik ini adalah fondasi yang tak ternilai untuk memahami pesan, media, dan dampaknya. Model linear menempatkan fokus utama pada pengirim pesan dan efek yang dihasilkan. Model ini menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah dan arus pesan digambarkan bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan. Kita akan masuk ke 4 model yang akan saya bahas. Model pertama yang akan saya bahas yaitu model Aristoteles. Model Aristoteles adalah model yang paling kuno atau yang tertua. Di dalam model Aristoteles ini ada beberapa elemen penting, yaitu pembicara atau sumber pesan. Yang kedua, ada pesan yang akan disampaikan. Yang ketiga, ada pendengar atau audiens. Yang keempat, ada feedback atau efek yang akan dihasilkan setelah berpidato. Ada juga yang namanya ethos, pathos, dan logos. Ethos itu adalah karakter pembicara. Yang kedua adalah pathos. Pathos ini adalah kemampuan pembicara untuk membangkitkan emosi dan empati pendengar. Yang ketiga adalah logos atau logika, bukti dan penalaran yang masuk akal dalam argumen. Model Aristoteles tetap relevan dalam konteks modern di mana pengaruh satu arah diperlakukan, misalnya dalam pemasaran dan periklanan. Ketika sebuah perusahaan meluncurkan iklan, mereka menggunakan ethos, pathos, dan logos untuk meyakinkan konsumen agar membeli. Model yang kedua adalah model stimulus response. Model stimulus respons ini adalah model yang paling dasar dalam komunikasi. Dalam konteks komunikasi, model ini mengasumsikan bahwa pesan yang diterima atau stimulus akan menghasilkan tindakan atau reaksi yang diharapkan, respons, pada penerima atau organisme. Model ini menunjukkan komunikasi sebagai suatu proses aksi reaksi yang sangat sederhana. Ada komponen dalam model komunikasi ini. Yang pertama itu stimulus atau pesan yang akan dikirimkan oleh komunikator. Yang kedua ada komunikan, individu atau kelompok yang menerima pesan. Yang ketiga itu ada respon, feedback atau tanggapan yang akan dihasilkan. Jika stimulus dikuatkan, respon yang diharapkan akan muncul. Model ini memiliki komunikasi sebagai alat yang kuat untuk mengendalikan atau membentuk perilaku komunikan. Jadi ada satu contoh yaitu pemberian tugas atau stimulus oleh guru yang diharapkan menghasilkan pengerjaan tugas, respon dari siswa atau organis. Kemudian ada model ketiga yaitu model Lasswell. Model ini diciptakan oleh Harold D. Lasswell sebagai alat analisis yang luar biasa, kuat dan serbaguna, terutama untuk studi komunikasi massa atau media. Model ini dianggap sebagai salah satu teori komunikasi yang paling awal dalam perkembangan teori komunikasi dan dikelompokkan ke dalam model linear. Kita akan coba membahas tentang bagian-bagian dalam model Lasswell. Ada siapa, kemudian mengatakan apa, melalui saluran apa, kepada siapa, dan dengan efek apa. Dalam analisis berita, model ini wajib digunakan oleh jurnalis dan peneliti media. Model ini sering dipakai untuk menggambarkan konteks komunikasi massa seperti televisi, radio, majalah, koran, dan sebagainya. Oke, ada model yang terakhir atau model keempat, Shannon and Weaver. Salah satu model awal komunikasi ditemukan oleh Claude Shannon dan Warren Weaver. Ada yang beda dari model ini. Ada yang namanya konsep gangguan atau noise. Ada beberapa bagian yang dapat saya jelaskan, yaitu ada transmitter,
alat yang mengubah pesan menjadi sinyal yang dapat dikirim. Yang kedua ada channel, media fisik atau non-fisik yang dilalui sinyal. Yang ketiga ada noise. Noise ini adalah segala gangguan saat berkomunikasi. Contohnya yaitu gangguan teknis. Kemudian ada penerima, alat yang mengubah sinyal kembali menjadi pesan. Teknologi komunikasi, model ini adalah dasar untuk mengembangkan teknologi telepon, internet. Konsep noise diperluas menjadi gangguan semantik atau perbedaan pemahaman makna. Jadi solusinya yaitu bisa pengulangan atau penjelasan pesan dengan cara yang berbeda. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa model-model komunikasi linear klasik memainkan peran yang tak tergantikan sebagai fondasi teoretis. Dibuktikan bahwa model-model ini meskipun memiliki fokus satu arah, tetap relevan untuk menganalisis dan merancang efektivitas komunikasi pada konteks spesifik seperti persuasi publik, desain perilaku, dan transmisi sinyal teknologi. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya tentang artikel yang sudah saya buat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.